Gue nonton nih, ampun, nih orang udah kicap gelagapan nih. Ya ampun, seru deh, seru. Hola netizen yang tercinta, Farhad Abbas berencana melaporkan Denny Sumargo ke polisi setelah didatangi Denny Sumargo. Padahal saat bertemu di rumahnya, Farhad Abbas terkesan tidak masalah. Kini Farhad Abbas merasa tersinggung atas kedatangan Denny Sumargo waktu itu. Farhad Abbas masih berusaha mencari delik aduan untuk bisa melaporkan Denny Sumargo. Kendati demikian, Farhad Abbas masih membuka pintu damai, asalkan Denny Sumargo membuat video permintaan maaf kepadanya. Perihal itu, sejumlah netizen yang berbakti turut memberikan respon dan komentar beragam. Sebagian netizen yang budiman justru malah mencibir Farhad Abbas. Tidak sedikit yang heran kenapa Farhad Abbas tidak langsung menyampaikan argumentasinya tersebut ketika didatangi Denny Sumargo waktu itu. Dia justru baru bersuara di media sosial setelah kejadian. Denny Sumargo sebelumnya mendatangi rumah Farhad Abbas. Kunjungannya ke sana untuk menagih Farhad Abbas yang mau menghajarnya. Farhad Abbas mengancam mengajar Denny Sumargo karena berkomentar tae di unggahan video Farhad Abbas. Dalam videonya, Farhad Abbas sempat menyebut nama Denny Sumargo dalam kaitannya dengan kasus donasi Agus. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Farhad Abbas, jangan sembarangan bilang mau hajar. Akhirnya didatengin kan lu, sama kasar kok ditantang. Denny Sumargo lagi, pebasket sombong. Kalau nggak sombong bukan Denny Sumargo. Kocak dah si Farhad Abbas. Kemarin dengan lantang pengen nonjok Bang Densu, pas disamperin sama Densunya langsung lah kicap. Kagak berani cengengesan di rumahnya ngapain. Kirain nyalinya Farhad Abbas sama kayak bodinya gede, tapi ternyata gak ada. Tiba giliran ngesomasi Yolo ini berani tuh. Cuma berani di status doang atau gimana nih? Kayaknya Farhad Abbas ini orangnya nato ya. No action, talk only. Wah, makin panas nih, Bang Farhad. Di awal Anda bilang tidak takut, mau hajar, mau pukul Bang Densu. Tapi setelah Bang Densu datang, kok malah kelihatan panik sih? Di sini kita belajar agar lebih hati-hati saat berucap dan bersikap, karena ucapan bisa menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Buat Bang Densu, keren banget deh. Saya salut lihat sikap tegas dan beraninya. Berani berucap, berani bersikap, dan berani bertanggung jawab. Ya elah, apa nih? Seru banget, seru. Gua habis nonton kontennya Denny Sumargo yang kata dia tuh nyamperin seseorang yang katanya mau nojo si Densu. Iya elah, kata gue ya, itu orang yang pengen nojo si Densu. Lu mah kayak petarung ya, kayak petarungan sekolah. Petarung yang suka ngomong iris kuping gue. No, tanya aja Gino, bocah itu masih hidup bocahnya. Iya elah, kayak abang-abangan yang berani sama adik kelas dong, Iji. Iya elah, celos manusia celos. Udah itu Densu sama tuh orang satuin aja, Iji. Ayo dah, gue megang Densu. Nah, kan? Kata gue juga apa? Disamperin. Disamperin kan nama Densu kan? Dateng kan jadinya kan? Panjang banget urusannya kalau begini aturan Densu bisa ngerjain kerjaan yang lain. Jadi berkunjung ke rumah Farhad Abbas. Aduh, repot banget gua mah, ya Allah. Kagak kelar-kelar. Gegara siapa ini asal muasalnya? Gegara si Agus. Lagi-lagi dia gegaranya. Tombak masalahnya dia. Gimana ini dia ngobrol apaan kira-kira? Nah lo, akhirnya disamperin kan sama Densu. Gila, gue agak amazed juga ya si Densu ini ya. Kak Densu semangat abangku katanya mana berani dia nyamperin gue. Tatanya disamperin kan nih. Kalau lu pada nih, kalau misalkan mereka berdua, andaikan gitu ya, mereka berdua bertarung, lu pegang siapa? Kau gue mah abang Densu, abangku, menyala abangku. Gue amazed banget nih dia berani gitu ya nyamperin. Pas lu lihat nih videonya, pas dia samperin ngobrol, kicep di situ, kicep. Emang
kadang tuh pengacara itu ya, kadang ya begitulah ya, dia berkoar-koar gitu kan, beneran actionnya langsung kicep. Sumpah lu nonton deh videonya Bang Densu nyamperin si pengacara itu. Gue nonton nih, ampun, di orang udah kicep gelagapan nih. Ya ampun, seru deh, seru. Kasusnya si Densu yang ngedatengin rumahnya si FA tanpa embel-embel berisik keluar-keluar di medsos dia. Brak! Tau-tau langsung nyampe di depan pintunya. Pelajaran apa guys menurut lo yang bisa kita petik dari kejadian ini? Sebenarnya banyak banget ya, tapi ini salah satu contohnya yang mau gue kasih tahu ke kalian. Ini buat cewek-cewek ya, hindari laki-laki yang suka banget ngoceh, nggak udah-udah. Banyak omong, seneng tantrum, ngata-ngatain orang. Biasanya yang begini nggak ada nyalinya. Baik nyali melawan laki-laki ataupun nyali membuktikan omongannya. Laki-laki itu yang kedua ya, itu dipegang tindakan dan perbuatannya. Mereka jarang ngomong gitu, tapi tindakan mereka membuktikan bahwa mereka ini beneran laki-laki apa enggak. Kalau nggak pernah bertindak, ngomong doang, udah lu nggak usah tanya lagi, sambit aja udah buang, udah jelas itu. Dua hal di atas itu ya, contoh itu menjadi suatu hal yang sangat identik menurut gue untuk sosok yang kita sebut sebagai laki-laki gitu. Karena kalau bisa bilang semua laki-laki di sekitar gue tuh, bokap gue, koko gue, suami gue, ya begitu semua modelannya gitu kan. Mereka tuh jarang banget ngomong siapa diri mereka, tapi ya berbuat aja gitu sebagaimana harusnya laki-laki tuh berbuat. Jadi kalau laki-laki berani ngata-ngatain laki, terus ditantang suruh tonjok, ya tonjok aja. Lu kan mau tonjok dia gitu, lu mau gebukin dia, lu mau hajar dia, hajar say, udah disamperin. Lo nunggu apa gitu? Nggak usah pakai berkelit A sampai Z, nggak usah. Se-Indonesia juga tahu itu, lu speak doang gitu. Se-Indonesia juga bisa nilai, lu takut gitu. Udah gebuk, tonjok, sikat, selesai gitu. Laki tuh menyelesaikan masalahnya tuh kayak gitu. Nggak ada rame-rame di medsos, marah-marah, ceriwis-ceriwis di medsos tuh enggak. Laki tuh nggak kayak gitu. Samperin rumahnya, ada masalah apa lu sama gue gitu. Nggak suka, ya udah ya berantem. Bas, selesai gitu. Udah, urusan berisik, urusan bacot itu biar cewek aja. Abang nggak usah ikut-ikutan gitu. Nanti makin rame, makin berisik dunia ini kalau laki ikut-ikutan berisik, ikut-ikutan ceriwis gitu. Lagian di setiap kasus kenapa sih lu mesti nimbrungnya sampai kebangetan banget gitu? Kalau cuma nimbrung timbang komen-komen ya nggak apa-apa lah. Sekali lagi gue infokan gitu kan, masalah yang udah nyampe ke publik gitu kan, siapapun boleh komen, silakan aja, asal jangan ada fitnah di dalamnya. Tapi kalau si orang ini nih gitu kan, bukan cuma komen, tapi sekalian dia nyari kerjaan kayaknya. Capek banget gue ngeliatinnya, pusing, mumet, kayak ngapain sih bang gitu. Coba deh urusin aja anak bini lo, atau siapa kek yang mau urusin, asal jangan fitnah-fitnah gitu deh. Berani dia menghina saya, lu ngomong kasar, Densu, ngomong kasar, gua hajar lu, ngomong sama saya. Jadi Anda mau hajar saya? Kamu siapa? Saya Densu. Densu, Ruden Onsu. Hah? Bukan yang gitu. Saya Densu, Denny. Denny, ya. Orang Makassar juga ya. Jadi gimana? Kan katanya kau mau hajar saya. Gimana? Ini saya mau klarifikasi, sini. Klarifikasi? Ya, klarifikasi. Apa? Maksud saya, Denny enggak. Kalau saya bilang hajar itu maksud saya bukan hajar, enggak. Maksud saya hajar itu hajar harimau Jawa rombeng. Enggak, bukan. Maksud saya hajar itu hantu jamu Rusia ya. Saya dengar kamu suka jamu, enggak, tapi maksud saya bukan itu. Udah saya keringatan. Maksud saya hajar itu saya mau kasih hamburgernya si Fajar ke kamu. Iya. Kalau saya bilang pukul itu maksud saya juga bukan pukul fisik. Tadinya saya tuh pengen pukul kemaluan kamu, enggak juga, enggak seperti itu. Saya enggak bisa lah. Pukul itu juga singkatan. Pembela keluarga tukul. Enggak, tapi keluarga tukul enggak kenapa lagi nggak butuh dibela sih. Maksud saya pukul itu
adalah penikmat urusan dengkul, dengkul cewek-cewek Uzbek doang. Nah, tapi bukan itu juga sih. Maksud saya kalau bilang pukul itu ya ke Denny itu pelajaran untuk tukul, harus kita kasih pelajaran. Tukul itu berdua, kita ke sana. Masa orang yang kiri dari mana? Pondok Indah. Tapi nggak bisa kayak gitu. Berarti saya nggak diajar nih ya, di sini saya nggak dipukul nih ya. Oke ya, berarti emang cuma omong doang ya, bukan laki-laki. Kalau gitu saya pulang. Saya pulang.